Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berikut ini saya akan mencoba memaparkan tentang safety trend atau safety development concept ya. Jadi ada 4 topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah new paradigm in HSE concept, ya, health safety and environment concept. Kemudian tipe dari perkembangan organisasi yang ada, lalu kemudian safety 1 dan safety 2 teoris, ya, teori safety 1 dan safety 2 perkembangan dari Erik Hollnagel, kemudian resilience concept yang juga dikembangkan oleh Erik Hollnagel ya. Nah, yang pertama saya akan bicara soal new paradigm in HSE concept ya. Jadi bila kita bicara soal new paradigm dalam HSE concept, itu terdiri dari 3 konsep perkembangannya. Mulai dari perkembangan yang istilahnya perkembangan dari sisi -1 kita bilangnya. Kenapa -1? Karena pada saat itu organisasi konsentrasinya adalah bagaimana agar tidak terjadi penyakit dan injury sebagai akibat dari accident yang terjadi di dalam satu proses operasi ya, jadi -1. Jadi ini adalah perkembangan yang menunjukkan tentang mindset yang negatif approach gitu ya, jadi -1. Kemudian berkembang lagi menjadi zero harm, jadi dari -1 ke zero ya. Nah, ini adalah traditional driver for HSE. Jadi artinya bahwa mulai disadari karena banyaknya accident yang terjadi di -1, lalu kemudian di zero harm ini adalah bagaimana menciptakan satu kondisi zero accident ya, jangan sampai terjadi accident ya. Jadi artinya bagaimana menciptakan zero accident. Nah, perkembangan yang berikutnya yang sekarang ada itu adalah +1 ya, +1 itu moving from beyond the zero gitu ya, moving beyond the zero. Jadi artinya, nah ini adalah perkembangan dari penanganan dari accident yang ada dalam proses operasi. +1 ini adalah membangun kemampuan, membangun capability ya, sehingga faktor-faktor yang menyebabkan terjadi accident itu dia mampu menembus ya, sehingga dalam hal ini continuous improvement sudah terjadi ya. Jadi improve productivity, efisiensi dan efektivitas berjalan ya. Jadi new paradigm ini intinya adalah perkembangan dari mindset dan implementasi dari -1 ke zero and then go to +1 ya. Nah, yang pendekatan yang paling komprehensif kemudian itu adalah perkembangannya bagaimana kemudian ini mempengaruhi tipe perkembangan dari organisasi ya. Organisasi yang tadinya di -1 itu masih belum aktif ya, kemudian di +1 menjadi reaktif ya. Setiap kali ada accident maka kemudian segera bereaksi dan kemudian membuat lesson learn agar bisa terjadi accident prevention yang baik. Dan kemudian berkembang menjadi organisasi sekarang ini atau perusahaan-perusahaan berkembang menjadi perusahaan-perusahaan yang proaktif sifatnya. Proaktif adalah jangan sampai menunggu terjadinya accident ya, maka kemudian bagaimana meningkatkan kemampuan dari perusahaan ataupun institusi untuk bisa menjadi institusi yang kuat dari serangan kemungkinan faktor-faktor accident yang mungkin terjadi. Nah, oleh karena itu perkembangan keilmuannya berkembang juga menjadi safety 1 dan safety 2 ya. Safety 1 dan safety 2 ini di mana di dalam safety 1 itu perkembangannya adalah perkembangan bagaimana mencegah terjadinya accident ya, menangani dan mencegah terjadinya accident. Di safety 2 membangun kemampuan, positive approach, dan safety 2 ini adalah negative approach ya. Kombinasi antara safety 1 dan safety 2 ini itulah yang kemudian sekarang disebut sebagai resilience ya, resilience yang menurut Erik Hollnagel itu ada 4 komponen atau 4 variabel di dalam resilience paradigm atau resilience concept ini. Yang pertama adalah variabel tentang action ya.
action, response, ya, respons. Lalu kemudian variabel tentang learn, ya, lesson learn. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah variabel tentang monitoring, ya, monitoring. Yang keempat adalah variabel tentang anticipate. Nah, 4 variabel ini dikembangkan oleh Eric Hollnagel menjadi 4 variabel yang membangun konsep resilience di dalam perkembangan keilmuan dari keselamatan. Ya. Nah, oleh karena itu dengan melihat perkembangan yang seperti ini, maka kemudian dibangunlah program-program yang seperti sekarang ini berkembang model risk maturity, ya. Bukan cuma risk management saja, tetapi karena risk maturity dilihat bagaimana manajemen daripada risknya ini perkembangannya seperti apa. Nah, risk maturity ini merupakan integrasi antara risk management dengan safety culture dan juga safety management system. Nah, barangkali untuk kesempatan ini itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan sambung lagi pada kesempatan berikutnya tentang lebih jauh tentang risk maturity model. Terima kasih.